anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tahap demi tahap bagaimana kita menganalisa suatu kesalahan atau permasalahan pada konfigurasi VLAN. Telah disajikan pada gambar seperti ini ya. Ada 4 host, kemudian ada keterangannya di sini, yaitu anggota VLAN 10 adalah PC1 dan PC2. Ini ya, ini dan ini. Dan IP-nya telah dituliskan di sini. Namun konfigurasinya belum tahu ya, kayak gimana nanti. Kemudian anggota VLAN 20 itu laptop 1 dan laptop 2. Yang ini ya. Dan IP-nya sudah dituliskan atau ditentukan di sini. Namun konfigurasi di dalamnya belum tahu seperti apa. Kemudian PC1 connect port 1, PC2 connect port 2, laptop 1 connect port 11, laptop 2 connect port 12. Seharusnya kalau konfigurasinya benar, maka PC1 melakukan ping, tes koneksi ping ke PC2, hasilnya adalah reply. Begitu juga sebaliknya, PC2 melakukan tes koneksi ping ke PC1, hasilnya adalah reply. Karena benar sudah IP address-nya sama dan mereka berada pada VLAN 10 ya. Kemudian kalau kita tes yang ini di VLAN 20, laptop 1 dan laptop 2 IP address-nya sudah satu subnet ya, dan mereka berada pada jaringan VLAN 20. Kalau kita tes koneksi ping dari laptop 1 ke laptop 2 hasilnya reply. Laptop 2 gantian ping ke laptop 1 hasilnya juga reply. Itulah yang seharusnya ya. Nah, kalau konfigurasinya benar. Tapi dalam permasalahan ini ada satu kesalahan dalam konfigurasi. Mari kita cari tahu kesalahannya di mana ya. Nah, ini sebuah studi kasus lah ceritanya begitu. Dan kamu sebagai seorang teknisi harus membetulkan. Sudah saya siapkan di paket tracer ya. Bagaimana langkah menganalisa kesalahan konfigurasi VLAN yang tidak jalan? Contoh, berarti nanti kamu kalau disediakan soal seperti ini, yang harus kamu lakukan adalah ping dulu ya. Ini ping PC1, ping ke PC2. Kita coba ya. PC1, ping ke PC2. Hasilnya failed ya. PC1 ping ke PC2 hasilnya failed. Kita coba satu lagi deh. PC1 ke PC2 hasilnya tetap failed. Apa yang terjadi ya? Ya, kita cari tahu. PC1 IP address-nya kita cek ya. 172.16.1.1. Sudah sama ya? Oke, sudah sama. Kemudian yang PC2 harusnya ini IP-nya. Kita cek 172.16.1.2 sudah betul ya, netmasknya juga sudah betul ya. Jadi kita ngeceknya di dua daerah ya, di IP address sama netmasknya. Ini tuh /24 maknanya ini ya. Oke, sudah betul berarti. Lalu kalau ini sudah betul, ini sudah betul, lalu kita perlu cek lagi apakah konfigurasi VLAN di switch ini sudah betul atau belum ya. Maka kita cek lagi. Caranya kita masuk ke switch, kita aktifkan dulu ya, enable, kemudian kita cek dulu show VLAN ya, show VLAN brief. Nah, ini kita amati dulu PC1 ini ya, VLAN 10 itu anggotanya adalah port 1 sama port 5. Sedangkan PC1 itu masuk ke port 1 dan PC2 masuk ke port 2. Kira-kira mana yang salah ya? Yang salah adalah ini. Kenapa port 5 masuk ke VLAN 10 ya? Nah, seharusnya bukan port 5, tapi seharusnya adalah port 2. Nah, kita sudah menemukan nih kesalahannya. Kita tulis dulu ya. Nah, hasil analisa VLAN 10 ya.
kita temukan bahwa kesalahannya adalah port 5 jadi anggota VLAN 10. Seharusnya FA02 masuk anggota VLAN 10. Seharusnya begini ya anak-anak. Jadi langkah pertama ya, menghapus port FA05 dari VLAN 10. Nah, kemudian langkah kedua adalah menambah port 2 sebagai anggota VLAN 10. Ya, ini ya langkahnya yang harus kamu lakukan. 1. Menghapus port 5 dari VLAN 10. Nah, kalau kamu bisa amati ya, FA05 ini atau port 5 ini harus hilang dulu ya, harus dihapus dulu dari VLAN 10. Kemudian berikutnya menambahkan port 2. Nah, karena port 2 masih ada di VLAN 1, maka nanti ini kita ubah menjadi anggota VLAN 10 ya. Kita buat dulu yang ini, menghapus port 5 dari VLAN 10. Caranya sebagai berikut ya anak-anak. Kita masuk dulu ke interface FA05. Nah, kita akan menghapusnya. Oh, maaf. Ini dulu ya. Configure terminal. Nah, kita masuk ke configuration mode. Kemudian kita masuk ke interface FA05. Nah, lalu kita masuk ke mode switch mode akses ya. Ini saya pencet tab, jadi otomatis melengkapi perintahnya ya. Tinggal klik tab aja. Kemudian kita hapus ya, no switch port access VLAN 10 ya. Ini maknanya adalah tidak ada switch port VLAN 10 pada interface FA05. Nah, ini kita enter ya. Nah, maka kita bisa cek nih, kalau ini sedang masuk dalam configuration global configuration mode, kita tambah do ya, do show VLAN. Kita enter. Nah, ini kita lihat nih, VLAN 10 sudah tidak ada port 5 ya sebagai anggotanya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita exit dulu ya. Nah, kita exit dulu. Kita masuk ke interface nomor 2 atau port 2. Karena tugas kita nanti memasukkan port 2 ini ke sini ya. Nah, ke sini. Jadi sama-sama anggota port VLAN 10. Port VLAN 10. Kita lanjutkan. Kita masuk dulu ke port 2. Kemudian caranya adalah switch, saya tekan tab ya, dia melengkapi CLI-nya, switch port mode akses ya, saya enter. Kemudian kita masukkan switch port akses VLAN 10, kita enter ya. Kemudian kita exit ya. Kita cek dulu do show VLAN. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sudah masuk. Nah, berarti kita tinggal tes dulu ya. Kita tinggal tes. Nah, kita tes nih, sedang proses ya. Sudah kita lakukan ini, langkah kedua ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita tes ping ya. Dari PC 1 ke PC 2. Hasilnya adalah sukses ya. Kita ulangi ya, kita tes ping dari PC 1 ke PC 2 ya. Sukses ya. Kita balik dari PC 2 ke PC 1, sukses juga ya. Nah, jadi sudah selesai nih yang VLAN 10 nih. Nah, sekarang VLAN 20 nya gimana ya, kita cek prosedurnya.
Untuk VLAN 20, prosedur pengecekannya sama dengan VLAN 10. Apa saja tadi? Coba kita daftar di sini ya. Pengecekan pertama, ping antar host ya. Dalam arti laptop 1 ping ke laptop 2 dan sebaliknya. Yang kedua, cek tabel VLAN ya. Yang ketiga, ini yang ketiga ya. Yang kedua, yang paling mudah dulu yaitu cek IP laptop ya. Jadi hanya 3 ini aja yang kalian cek ya. Nanti apakah ada ketidaksesuaian konfigurasi. Sekian dulu latihan soal kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.